Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari kampus UBSI Keramat 98. Di sini saya akan mendemonstrasikan yaitu aplikasi Vidinisia sebagai syarat nilai UAS akhir semester 5. Berikut adalah langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mendemonstrasikan atau mengaplikasikan Vidinisia. Pertama, kita masuk ke exam.pb terlebih dahulu. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini nih. Ada Apache dan MySQL. Kita runningkan. Start, start. Untuk tampilan running akan muncul seperti warna kuning dan warna keduanya malah jadi hijau. Dan berikut adalah kita masuk ke MySQL. Di sini kita klik admin. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard lokal host PHP MyAdmin. Berhubung saya sudah mengimport file Vigenesia, ini adalah filenya yang kita akan gunakan nanti untuk pemanggilan di Visual Studio Code. Berikut adalah tabel yang ada di Vigenesia. Yang satu ada kategori underscore motivasi, report underscore APK, rule dan user. Jika sudah melakukan import, kita bisa melakukan atau masuk ke langkah proses berikutnya yaitu di Visual Studio Code. Kita jalankan Visual Studio Code. Sambil menunggu. Nah, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code yang akan kita gunakan untuk pembuatan programnya atau potongan programnya. Di sini saya sudah ada foldernya. Kita panggil ulang aja ya supaya lebih jelas. Kita bisa melakukan ctrl k plus o. Sedang loading, mohon ditunggu sebentar. Berhubung saya menyimpannya di database, saya langsung panggil aja. Ini application underscore 11212. Kita klik, kita open. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti awal tadi. Ini kita minimize saja ya, kita hilangkan dan ini kita cancel. Di sini ada beberapa folder yaitu tentang fonts, model, screen, dan di setiap folder ini kita ada beberapa file juga. Untuk constant itu ada const.dat. Kenapa kita menggunakan dat? Karena kita menggunakan Flutter SDK, yaitu aplikasi Flutter. Untuk di modelsnya kita ada login underscore model.dat, motivasi underscore model.dat, dan screen-nya kita ada edit pack.dat, login.dat, main screen.dat, register.dat, dan main.dat-nya. Nanti juga kita akan masuk ke pubspec YAML. Nah, ini adalah tampilan dari pubspec YAML. Ini adalah untuk mengetahui versi yang kita gunakan supaya supaya Flutter atau aplikasi Vigenesia itu dapat kita jalankan atau kita runningkan. Sesuai dengan versi di laptop masing-masing ya. Untuk environment pasti SDK. Terus Flutter-nya SDK Flutter untuk kebutuhan API. Langsung saja untuk di constant kita akan buka filenya berupa isi kodenya seperti ini. Nah, untuk string URL ini nanti digunakan untuk pemanggilan supaya dapat kita mengedit, menghapus, dan membuat data baru. Untuk jaringan ini secara simpel kita langsung saja ya. Untuk pemanggilan ini kita gunakan sesuai jaringan yang kita gunakan dengan masuk ke menu atau aplikasi CMD. Kita klik, kita panggil CMD.
Mohon maaf, laptop saya agak nge-lag sedikit. Nah, ini adalah CMD atau Common Prompt. Mari kita buka. Kita panggil untuk sesuai jaringan kita gunakan supaya dapat kita jalankan API-nya. IP config lalu enter. Nah, muncul dong IPv4 address. Kita copy aja di sini. Set Ctrl C, kita minimize lagi. Yang di const tadi kita ganti. Ini ya, kawan-kawan. Kita hapus, kita Ctrl V, lalu Ctrl S supaya sudah tersimpan. Ini ada tampilan constantnya untuk memanggil API yang sesuai jaringan yang kita gunakan. Di sini ada model login dan itu tampilannya seperti ini. Nanti di sini bakal ada nama, profesi, email, password. Dan untuk motivasi model datanya kita gunakan seperti ini. Codingannya. Ada ID, isi motivasi, kategori, tanggal input, tanggal update. Dan untuk di screen atau folder screen, kita ada edit packdat. Nah, untuk edit packdat ini ada tampilannya, ada isi motivasi, new data, terus ada jika berhasil update dan refresh dulu. Nanti tampilan ini muncul ada di navbar setelah kita sukses untuk register atau untuk menghapus atau mengedit data. Nah, child tag ini untuk adalah submit adalah tombolnya. Dan untuk login.dat-nya itu ada tampilan seperti ini. Nah, berhubung ada tadi kita const, kita gunakan adalah sesama yang di const. Contohnya ini. Di stringnya kita panggil base sama dengan URL. Nanti ada tampilan email dan passwordnya. Dan untuk main screen-nya ada tampilan seperti ini. Isi motivasi dan ID user. Untuk register dat, ini adalah form untuk melakukan register. Di sini kita nanti disuruh untuk mengisi ada nama, profesi, email, password. Nah, di setiap programnya itu kita harus melakukan tag edit controller supaya dapat diedit. Untuk di metadata-nya tampilannya hanya seperti ini. Cara simpelnya. Nah, di main dat-nya ini kita bisa melakukan pemanggilan yaitu menggunakan start debugging atau F5 kalau bisa. Nah, kita milih mau yang dipakai yang di mana. Saya akan menggunakan Chrome Web. Terus kita start debugging. Jika teman-teman ada yang menggunakan Android Studio, mungkin akan tampilannya akan lebih bagus. Kita abaikan yang ada errornya ini nanti, dan kita akan tunggu sebentar tampilannya. Ini jika sudah running ada tampilan seperti ini, ada pause dan yang lain-lainnya. Dan ada Flutter waiting for connection from debug. Service on Chrome. Mohon ditunggu sebentar. Berhubung jaringan dan mungkin laptop saya yang agak lemot, jadi agak lama. Oh, buat. Nah, ini adalah tampilannya Flutter application. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah form login atau security system loginnya. Di sini ada email dan password. Jika
user belum memiliki akunnya, kita bisa membuatnya melalui sign up. Nah, di sini adalah nama, profesi, email, dan password. Kita akan buat namanya Mali. Profesi pelawak. Email mali@gmail.com. Passwordnya, untuk password sesuai selera ya. Kita lakukan daftar. Jika berhasil registrasi, nanti di navbarnya akan muncul notifikasi seperti itu. Kita login, email mali@gmail.com, password, sign in. Nah, ini adalah berhasil ya. Ini ada keterangan halo Mali. Nah, kita bisa juga memberikan motivasi atau komentar. Aplikasi yang kita submit. Berhasil submit. Nah, nanti sangat muncul seperti ini. Kita juga bisa melakukan pengeditan dengan cara new data. Kita buat Vigenesia. Kita submit. Kita refresh. Vigenesia, maaf, tipe. Nah, di sini ada kan muncul perubahan. Kita juga bisa melakukan hapus komentar. Berhasil di delete. Kita refresh lagi. Nah, jika sudah berjalan dengan seperti tadi, langkah selanjutnya adalah kita logout atau kembali ke menu awal login. Terima kasih, sekian presentasi dari saya Abdul Aziz Al-Rasyid. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau kurang jelas dalam penjelasannya. Cukup sekian. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.